Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil kami, yaitu tentang milkshake bopel atau milkshake boba pelangi. Adapun anggota kelompok kami, saya sendiri sebagai moderator atas nama Marnice, dan keempat teman saya sebagai pemateri, yaitu ada Saudari Mercy, Gemaya Putri, Esterlina Sombokarua, dan Ivana Febrianti. Untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada para pemateri untuk memaparkan materi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja kita membahas pada bagian bab 1, yaitu tema atau judul business plan. Yang pertama, tema business plan, minuman sehat dengan minuman yang menarik. Nah, bisnis yang kami buat ini adalah bisnis yang menggunakan produk berbahan dasar boba dan sagu mutiara, sehingga produk ini kami tawarkan dalam bentuk minuman yang populer di masyarakat, yaitu milkshake dengan bahan dasar boba dan sagu mutiara. Kemudian nama perusahaan kami adalah Milkshake Bopel, di mana Milkshake Bopel ini adalah minuman yang sedang populer saat ini di berbagai kalangan, terutama di kalangan para pelajar. Bopel adalah singkatan dari boba pelangi, di mana tampilan produk kami didominasi berbagai macam warna yang akan menjadi ciri khas dari usaha kami. Kemudian slogan perusahaan. Nah, slogan kami yaitu tingkatkan moodmu dengan segelas milkshake bopel. Nah, kata tingkatkan moodmu ini memberikan suatu asumsi atau pemikiran kepada konsumen yang membacanya bahwa milkshake bopel ini dapat menambah mood konsumen. Kemudian logo perusahaan kami. Nah, logo perusahaan ini berasal dari gabungan antara milkshake bopel yang merupakan produk dari perusahaan kami dengan pelangi merupakan simbol dari produk kami. Kemudian pada bab kedua yaitu ringkasan eksekutif. Yang pertama yaitu jenis usaha. Nah, jenis usaha kami ini merupakan milkshake bopel yang merupakan yang bergerak dalam bidang manufaktur, di mana kami mengolah tepung tapioka dan sagu mutiara sebagai bahan bakunya, kemudian menjadi produk milkshake yang memiliki nilai jual tinggi. Kemudian kelompok sasaran usaha kami yaitu adalah mahasiswa itu sendiri, baik di kalangan Universitas Boswa ataupun di luar Universitas Boswa. Kemudian dana yang diperlukan yaitu sebesar 2.500.000 untuk kurang lebih dalam waktu 5 bulan. Sehingga dana yang diperlukan adalah per anggota kelompok itu adalah 500.000 per orang. Baik, sekian dari saya. Nah, yang selanjutnya ada bab 3 yaitu business description. Yang pertama adalah latar belakang. Nah, di sini khasiat boba dan sagu mutiara memiliki banyak manfaat bagi kesehatan yang belum banyak diketahui oleh orang lain. Nah, dengan serangkaian kandungan gizi atau khasiat yang ada pada boba dan sagu mutiara akan menjadikan minuman yang dianggap tidak berkelas ini akan memiliki manfaat yang sangat berkelas nantinya jika diolah dengan menarik. Nah, selanjutnya ada misi. Misi yaitu menjadi perusahaan terbaik yang dapat mengolah minuman dengan unik dan menarik dengan menciptakan berbagai varian. Nah, selanjutnya ada misi, yaitu yang pertama mengolah boba dan sagu mutiara agar dapat disajikan sebagai minuman. Yang kedua, memproduksi minuman yang jarang terpikirkan oleh orang lain. Nah, yang ketiga, menampilkan produksinya dengan menarik dan cantik. Yang keempat, membuat suatu olahan yang awalnya biasa menjadi nilai jual yang tinggi. Nah, selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, membuat minuman tersebut menjadi minuman bermanfaat. Yang kedua, membuat tubuh lebih sehat dengan minuman yang menarik. Yang ketiga, menampilkan produk boba dan sagu mutiara dengan tampilan yang lebih menarik. Nah, yang selanjutnya ada bab 4 yaitu manajemen dan organisasi. Nah, di sini ada kebijakan dan sumber daya manusia. Yang pertama ada direktur yang atas nama Gemaya Putri. Nah, direktur ini menentukan segala apa yang harus dicapai atau diselesaikan dan menjalankan ide yang telah diberikan oleh direktur utama untuk lebih menginovasi bagaimana kedepannya dan bagaimana cara menyelesaikan masalah yang akan datang, atau ketika ada masalah kita harus tahu cara menyelesaikannya. Nah, yang kedua ada manajer
atas nama Mercy. Nah, manajer ini bertugas untuk membantu direktur dalam mengambil kebijakan, mewakili direktur, memotivasi para karyawan, serta mengawasi setiap kegiatan baik itu keuangan, produksi, penjualan, pembeli, pengembangan, serta ketertiban karyawan. Nah, selanjutnya ada akuntan. Nah, akuntan ini atas nama Ivana Febrianti S. Gandang, di mana akuntan ini bertanggung jawab untuk membantu perencanaan bisnis dan pengambilan keputusan dengan menyediakan laporan keuangan yang sesuai. Nah, akuntan juga ini bertanggung jawab untuk mengatur semua kegiatan keuangan baik masuk ataupun keluar. Nah, selanjutnya ada marketing atas nama Marnice. Nah, marketing ini bertanggung jawab terhadap manajemen bagian pemasaran dan bertanggung jawab terhadap perolehan hasil penjualan dan penggunaan dana promosi. Nah, pada bagian terakhir ada barista atas nama Esterlina Sambokarua. Nah, barista ini bertugas sebagai peracik milkshake atau usaha yang akan kita jalankan. Nah, barista ini memerlukan keahlian khusus dalam membuat atau meracik usaha yang akan kita lakukan, contohnya milkshake, agar produk kita dapat terlihat menarik dan cantik, agar dapat menarik perhatian para pelanggan. Baik, di sini saya akan menjelaskan bab 5, yaitu operational flow. Yang pertama, jenis produk. Kami mencoba untuk mengelola boba dan sagu mutiara berbeda dari biasanya. Kami membuat inovatif, yaitu membuat boba dan sagu mutiara menjadi sebuah minuman yang memiliki rasa yang enak, lezat, bergizi, dan memiliki berbagai jenis varian. Nah, bahan milkshake yaitu yang pertama susu, yang kedua air, ketiga gula, dan yang keempat vanila. Nah, bahan topping whipped cream instan, Oreo, gula merah, Nutrijel, tepung tapioka, dan sagu mutiara. Nah, alat yaitu blender, mixer, gelas plastik, dan sedotan. Nah, cara pembuatannya. Yang pertama, masukkan tepung tapioka dan Nutrijel ke dalam wadah, aduk rata. Yang kedua, rebus air secukupnya, tuang sedikit demi sedikit ke dalam tepung, aduk rata hingga menjadi adonan yang bisa digulung. Jika sudah tidak terlalu panas, uleni sebentar sehingga lembut. Yang ketiga, ambil sebagian adonan, buat gulungan memanjang dan potongan-potongan sepanjang 1 cm. Bulat-bulatkan satu persatu hingga habis. Tabur dengan tepung tapioka agar tidak saling menempel. Yang keempat, rebus air hingga mendidih. Masukkan boba dan masak hingga mengapung. Angkat dan tiriskan boba yang sudah matang. Yang kelima, panaskan teflon. Masukkan gula merah dan 200 ml air. Masak hingga gula larut dan mendidih. Yang keenam, masukkan boba ke dalam gula. Masak hingga air agak menyusut dan mengental. Aduk-aduk terus agar tidak menempel. Yang ketujuh, langkah selanjutnya adalah memasak sagu mutiara. Yang ke-8, yang pertama memasak air sampai mendidih, kemudian sagu mutiara dimasukkan ke air mendidih. Nah, kecilkan api kompor dan biarkan terus menyala sambil sesekali aduk biji sagu mutiara menggunakan sendok kayu selama 20 menit. Sering sagu mutiara, lalu tambahkan 2 gelas air dan aduk-aduk kembali secara perlahan untuk membilas dan membuang sisa-sisa kotoran. Nah, kemudian tiriskan sagu mutiara dan taruh di atas piring dan mangkuk bersih. Selanjutnya, mencampurkan bahan-bahan milkshake di dalam gelas plastik lalu dikocok. Yang kemudian menambahkan topping dengan boba dengan berbagai varian warna dan sagu mutiara yang telah dimasak. Yang terakhir, tambahkan whipped cream atau Oreo sesuai selera di atas milkshake. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya yaitu bab 6, marketing dan sales strategi. Yang pertama yaitu strategi. Terdapat beberapa macam variabel segmentasi yaitu demografi,
Pada hal ini, segmentasi dilakukan dengan membagi pasar berdasarkan variabel demografis, yaitu umur, jenis kelamin, dan pendapatan. Perilaku. Segmen perilaku merupakan segmen yang didasarkan pada perilaku para konsumen, yaitu kesempatan, manfaat, status pengguna, dan status loyalitas. Yang kedua yaitu targeting dan positioning. Yang ketiga yaitu kebijakan harga. Yang keempat yaitu kebijakan dimensi. Selanjutnya bab 7 yaitu financial plan atau perencanaan keuangan. Financial adalah kegiatan individu atau kelompok dalam mengatur keuangan dengan baik dan benar. Financial plan merupakan bagian yang menentukan bisnis perusahaan layak atau tidak. Dalam pembukaan suatu usaha terdapat beberapa aspek yang dapat diperhatikan, yaitu aspek pasar. Melihat kondisi pasar merupakan hal yang penting sebelum membuka usaha. Dalam aspek pemasaran ini kami mengetahui 4 aspek yaitu produk, harga, tempat, dan promosi. Aspek sumber daya manusia. Dalam membangun proyek bisnis atau usaha, ketersediaan SDM hendaknya dikaji secara cermat. Aspek teknis, aspek keuangan, aspek yang paling penting adalah perhitungan tentang untung rugi. Selanjutnya bab 8 yaitu penutup. Kesimpulan, milkshake Bopel merupakan minuman sehat yang kami produksi dengan rasa dan tampilan yang baru pada dunia milkshake, di mana biasanya milkshake Bopel berbahan dasar boba dan sagu mutiara. Di sini kami menghadirkan milkshake Bopel dengan berbahan dasar yaitu boba dan sagu mutiara. Proses pemasaran pada tahap awal kami lakukan dengan membuka stand, kemudian di tahap selanjutnya kami melakukan promosi dengan memanfaatkan media sosial seperti Instagram, Facebook, Line, dan WA agar para konsumen lebih mengenal produk milkshake Bopel ini. Dari kelompok kami, sekian dan terima kasih. Segala kekurangannya harap dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.